Ia pun berjalan, berlayar, membawa kepalanya yang kecil ke lautan. Di sana sudah menunggu berbagai duka dan kegembiraan. Orang kecil berabad-abad tetap kecil, menunggu, mengalir. Kalau ia terluka, ditatapnya pasir atau berbagai rasi bintang yang terbentuk. Di langit, di pantai, orang-orang kecil meletakkan hati-hati kecil. Mereka tak suka kenangan dan tak banyak angan-angan. Hari ini adalah hari bagai orang kecil. Meresapi matanya yang kecil, tangannya yang kecil, mulutnya yang kecil, dan kepalanya yang kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore itu cuacanya sangat mendung dan terlihat seorang perempuan yang sedang berjalan melewati jalan Jatinangor. Dia terlihat sangat sedih, bajunya lesu, rambutnya gimbal, pakaiannya pun compang-camping. Aku tidak terima, ini tidak adil. Aku tidak menculik anak ini, aku hanya menimangnya. Tak lela. Perempuan ini belum lama diusir oleh warga karena dia dituduh telah menculik anak tetangga. Beberapa hari dia telah menyepi di sebuah bukit yang rimbun dengan pepohonannya. Berhari-hari dia tidak makan juga minum, dan akhirnya dia pun meninggal. Setelah itu datanglah angin yang menggulung di sekelilingnya. Angin itu semakin lama semakin membesar. Tiba-tiba muncullah makhluk jin yang sangat menyeramkan. Makhluk jin itu berupa raksasa, harimau, dan ular. Kasihan perempuan ini. Dia mati dalam keadaan dendam. Aku suka akan kujadikan jasad wanita ini untuk menakut-nakuti para manusia. Aku setuju. Aku akan merubah wujudku menjadi perempuan ini dan akan menakut-nakuti para manusia. Akhirnya, jin ular itu pun merubah wujudnya menjadi perempuan itu. Keesokan harinya, seorang pencari kayu pun menemukan jasad wanita itu. Lalu dia bergegas menuju kampung dan memberitahukannya pada warga yang lain. Hei, ono gembel mati yang bukit. Setelah itu, warga pun berbondong-bondong menuju bukit untuk memakamkan jasad wanita itu dengan layak. Karena daerah itu belum diberi nama,
sendirian. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dari belakang Pardi. Setelah itu, Pardi pun menoleh ke belakang. Dan benar saja, betapa kagetnya Pardi saat melihat sesosok wanita yang sangat mengerikan wajahnya. Gombel, gembel, wewe gombel. Setelah itu, sosok perempuan itu pun membopong tubuh Pardi untuk dibawa ke Bukit Gombel. Beberapa jam kemudian, warga pun berbondong-bondong mencari keberadaan Pardi yang sejak bermain tidak pulang ke rumah. Warga juga membawa alat-alat dapur untuk ditabuhkan dan memanggil nama Pardi. Pardi, kue nanti, kamu gimana? Ayo balik Pardi. Setelah itu pun salah satu pemuka agama berdoa kepada Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi ono ning dhuwur bukit, ayo kita ke sana. Kemudian warga pun pergi ke atas bukit dan benar saja mereka melihat Pardi yang ada di atas pohon. Setelah itu warga pun menurunkan Pardi dan mempertemukannya kembali kepada keluarga Pardi. Alhamdulillah le, kue ki mau neng endi le, kamu di mana? Kue dia pakai le. Maaf Pardi janji kalau maghrib pulang kapok kapok. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini bahwa setiap makhluk halus bisa menggoda manusia, tapi jika iman kita kuat, insya Allah kita akan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, cepet, kue bugis untuk nenek karya Prinsela Auger. Sekarang nenek tinggal sendiri sejak Om Indra menikah dan kemudian Tante Ria juga menikah dan menempati rumah mereka masing-masing. Rumah nenek jadi sepi, tinggal aku saja yang sering berkunjung dan bermain di sana karena ayah dan ibu sibuk bekerja dari pagi sampai sore. Setelah mengganti baju seragam, aku menelpon ibu. Aku ceritakan bahwa nenek tidak berada di rumah ketika aku ke sana. Ayah, ibu sedang sibuk, jadi kamu jangan telepon ibu untuk urusan sepele seperti ini ya. Tunggu saja, pasti nenek pulang. Udah ya, assalamualaikum. Ibu ini bagaimana sih? Aku kemudian menghubungi Om Indra dan Tante Ria, tapi percuma saja. Mereka berdua tidak tahu nenek kemana. Aku sangat khawatir karena nenek itu sudah mulai pikun dan pendengarannya pun sudah sedikit bermasalah. Aku tidak tenang sebelum bertemu dengan nenek. Aku segera mengambil sepedaku dan bergegas ke masjid, kata Pak Amin yang setiap hari mengurus masjid. Dia tidak melihat nenek dari suku tadi. Aku masih saja terus keliling komplek mencari nenek. Siapa tahu aku bertemu dengan nenek di jalan. Benar saja, saat sampai di jalan utama komplek, aku melihat nenek hendak menyeberang jalan. Tapi tiba-tiba, "Nenek!" Aku berteriak. Sebuah mobil melintas dengan sangat kencang di arah barat. Tabrakan itu sangat tiba-tiba. Nenek segera dilarikan ke rumah sakit oleh pengendara mobil itu, dibantu oleh warga. Sebuah ibu datang beberapa saat kemudian dengan sangat cemas dan khawatir. Semua anak menantu nenek juga kedatangan menjenguk. Om Indra sedikit menyesalkan ibu dan Tante Ria yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memperhatikan nenek. Makanya mak, gak usahlah bikin susah anak cucu. Diam saja di rumah dan gak usah kemana-mana. Mak itu udah tua. Tante jangan omelin nenek yang sedang sakit. Aku
aku kembali memberikan nenek kue kukis rasa pandan. Siapa tahu melihat kue kukis itu, nenek jadi mau makan dan berselera. Sampai di rumah, aku menaruh kue kukis itu di atas piring dan mengantarkannya ke tempat nenek. Nenek